orang itu mendemo dan mencegah dibangun gereja karena mereka menganggap itu adalah instrumen kafir. Orang-orang Rohingya dipersekusi di Myanmar karena orang-orang Rohingya itu kafir di mata orang Buddha. Brenton Tarrant membantai orang-orang di New Zealand karena orang-orang di masjid New Zealand itu, Christchurch itu kafir di mata dia. Sama John Earnest yang diilhami oleh itu kemudian menembaki orang di sinagog di dekat San Diego, California, karena di mata dia orang Yahudi itu kafir. Nah, kalau ini kita runtuhkan tembok ini adalah jawaban. Dan jawaban itu datang dari NU dengan kerangka agama Islam, teologi Islam. Maka betul yang dikatakan tadi, harusnya NU yang memimpin dunia Islam, karena NU yang mau dan berani menjawab sementara yang lain nggak berani. Kita juga sudah menyatakan menolak khilafah dengan kerangka teologis yang jelas. Kita menolak dibenturkannya syariat Islam dengan hukum negara. Kita menolak untuk untuk ikut serta di dalam konflik-konflik yang terjadi, tapi mewajibkan perjuangan perdamaian. Ini semua adalah pandangan-pandangan yang sebetulnya baru sekali, bid'ah semua ini. Bid'ah semua. Tetapi kenapa kita berani sampai kepada itu? Karena kita punya cara memahami realitas secara lengkap. Bapak Ibu, semua pergulatan yang terjadi ini sebetulnya adalah sisa dari sejarah panjang sekali tentang konflik antar agama yang dulu berlangsung ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sebelum ada Islam, yang membuat konflik itu sendiri menjadi kemapanan. Konflik was the establishment, dan itu dimanifestasikan di dalam semua lini, termasuk di dalam fatwa-fatwa keagamaan. Ini teman-teman yang ngaji ini, saya bilang ada teman yang memprotes saya, masa sih Islam mengajarkan perang? Yang kamu kurang ngaji, saya bilang, jadi nggak tahu. Kalau teman-teman yang ngaji ini semua tahu. Di kitab-kitab kita dinyatakan misalnya bahwa jihad ekspansif itu fardu kifayah setahun sekali misalnya, itu ada kok. Di Kifayatul Akhyar dikatakan bahwa orang kafir dhimmi itu harus memakai lambang, apakah selempang atau ikat pinggang dalam warna tertentu menunjukkan dia kafir. Tidak boleh naik kendaraan, tidak boleh lewat di jalan yang biasa dilewati orang mukmin. Logikanya persis seperti logika Hindia Belanda dulu, anjing dan Irlander dilarang masuk. Jadi yang namanya kafir dhimmi itu pribumi yang tidak mau masuk Islam, itu kafir dhimmi. Nah, ini adalah kemapanan beratus-ratus tahun. Bisa dibayangkan Turki Utsmani itu tidak pernah berhenti dalam military engagement melawan Kristen Eropa selama ratusan tahun. Dan ini semua mengendap di dalam mindset semua orang, baik Muslim maupun non Muslim. Kenapa kemudian Inggris menyetujui deklarasi Balfour untuk mendirikan negara Israel? Kenapa kemudian Amerika memutuskan untuk melakukan tindakan unilateral menyerbu Irak? Kenapa? Dan seterusnya. Dan berbagai macam sejarah policy yang berpengaruh secara global, semuanya dipengaruhi oleh mindset ini, mindset konflik. Nah, persoalannya kemudian kalau ini kita biarkan terus menerus, tidak ada depan bagi peradaban global selain keruntuhan bersama. Tidak ada, pasti runtuh bersama kalau diteruskan. Maka kalau kita ingin tidak runtuh, tidak ada yang menang, nggak akan ada pemenang di dalam konflik ini kalau diteruskan. Semua runtuh bersama.
Maka kalau kita ingin membuat referensi tentang perdamaian, referensinya adalah kebutuhan bersama akan masa depan, bukan referensi dari masa lalu. Karena yang ada di masa lalu adalah permusuhan, kemarahan, dendam, kegagalan. Maka kita harus bicara tentang masa depan. Nah, itu artinya bahwa ini harus yang kita butuhkan adalah perubahan mindset, bukan hanya dari umat Islam saja. Tidak adil kalau kemudian hanya umat Islam yang diuplak-uplak suruh jadi moderat, tapi tidak bicara tentang bagaimana mindset Barat soal ini, bagaimana mindset India soal ini. Kita harus bicara begitu. Saya katakan kepada teman-teman Ansor dalam satu pelatihan, kalau Amerika melakukan apa yang mereka lakukan terhadap Irak, mereka lakukan kepada Indonesia, saya jadi teroris. Dan saya akan galang Ansor untuk jadi teroris bersama-sama saya. Kenapa? Ya karena ini soal mindset. Beberapa tahun lalu ketika saya ke Yerusalem, saya diwawancari beberapa lama oleh editor Yerusalem Post. Setelah mungkin hampir 1 jam dia tanya, sebentar dia bilang, kenapa sejauh ini kamu tidak pernah, Anda sama sekali tidak bicara tentang kejahatan Israel? Dia tanya saya begitu. Saya bilang, what's the point? Bukannya saya tidak tahu kalau Israel jahat. Israel banyak melakukan tindakan jahat. Ya Palestina, orang-orang Arab juga banyak melakukan tindakan jahat. Pada titik ini, what's the point to talk about it? Tidak ada gunanya bicara itu. Semua orang punya alasan untuk membenci yang lain. Karena sejarah. Nah sekarang kita sudah ada di titik ini. Yang kita tahu kalau kita teruskan semuanya runtuh bareng-bareng, tidak ada pemenang, semuanya kalah. Sekarang kita mau apa? Nah maka kita harus mulai. Kenapa NU berani mulai? Karena tidak usah nunggu-nunggu orang. Kalau kita nunggu orang tidak ada yang mau mulai. Mari kita mulai dulu. Kita katakan kepada dunia, sudah tidak usah ngomong kafir, tidak usah ngomong khilafah, tidak usah bertahan syariat dengan hukum, tidak usah melanjutkan konflik. Nah ini yang kemudian sekarang kita bawa ke dalam berbagai macam forum internasional.